Jamaah rahimakumullah, pada pagi hari ini tepatnya tanggal 20 Muharram 1439 Hijriah, kita akan kembali mengkaji tentang tauhid, tentang keimanan kita, tentang bagaimana seorang muslim melaksanakan kewajiban-kewajiban dia, memberikan hak sang pencipta. Karena kita mengetahui salah satu dosa atau dosa yang paling besar yang diinginkan oleh iblis dan bala tentaranya, kita terjebak di dalamnya, adalah syirik. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan mubina atau dhalalan ba'ida. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka dia telah berada dalam kesesatan yang sangat jauh. Kita telah berbicara tentang dukun, tentang tukang ramal, tentang penyihir yang hampir di berbagai negeri masih banyak kali penyihir-penyihir, dukun-dukun, tukang ramal yang bahkan mereka sudah memiliki media. Mereka menjual sihir mereka, mereka menjual dukun mereka, mereka menjual ramalan mereka lewat media. Maka kita dituntut sebagai umat Islam untuk belajar dan mengetahui bagaimana kiranya kita apabila terkena sihir. Semoga keluarga kita, anak-anak kita, dan kaum muslimin diselamatkan dari sihir. Tapi sihir itu ada. Baik, kita akan masuk ke bab tentang nushrah. Bagaimana sekarang mengobatin sihir? Apakah boleh mengobatin sihir dengan sihir? Apakah boleh kita, kalau ada orang yang kena sihir, kita berangkat ke tukang sihir? Di situ kita meminta agar orang itu mengobatin keluarga kita yang kena sihir. Atau itu nggak boleh? Kalau kiranya memang tidak diperbolehkan kita berangkat ke tukang sihir, lalu apa yang harus dilakukan seorang muslim apabila ada peristiwa yang menimpa dia dan dia memang harus berobat? Apa kira yang harus dilakukan? Baik, silahkan dibaca. Kita masuk ke bab nomor 27 tentang nushrah. Kitab Tauhid, ibadah kepada Allah, Syekh Muhammad At-Tamimi. Bab 27 tentang nushrah. Jabir radhiyallahu an menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nushrah, beliau menjawab, hal itu termasuk perbuatan setan. Nggak ada bahasa Arabnya. Ada, Ustaz? Kok nggak dibaca bahasa Arabnya? Baik, Ustaz. Nah, ingat ya, kalau kita mengatakan Nabi bersabda, lalu kita berkata hal itu termasuk perbuatan syaitan, itu bukan sabda Nabi, itu arti sabda Nabi. Adapun sabda Nabi adalah hiya min amali syaitan. Dibaca. Baik, Ustaz. Jabir radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang nushrah, beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Hal itu termasuk perbuatan setan. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad jayyid dan riwayat Abu Daud. Imam Ahmad ketika ditanya tentang nushrah menjawab, beliau Mas'ud membenci itu semuanya. Lanjut. Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari bahwa Qatadah menuturkan, aku bertanya kepada Ibnu Musayyab, seseorang yang terkena sihir atau guna-guna tidak dapat menggauli istrinya, apakah boleh disembuhkan dengan nushrah atau dengan cara lain? Ia menjawab, la ba'sa bihi, innama yuriduna bihil islah, fa amma man yanfa'u falam yunha anhu. Tidak apa-apa hukumnya, karena yang mereka inginkan hanyalah kebaikan dan menolak mudarat. Sedangkan sesuatu yang bermanfaat itu tidaklah dilarang. Dan diriwayatkan dari Al-Hasan bahwa ia berkata, tidak ada yang dapat melepaskan pengaruh sihir kecuali seorang tukang sihir.
Ibnu Qayyim menjelaskan, nusyrah ialah penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Caranya ada dua macam. Pertama, dengan menggunakan sihir pula, dan inilah yang termasuk perbuatan syaitan. Dan pendapat Al-Hasan tersebut dapat dimasukkan ke dalam jenis ini, karena orang-orang yang menyembuhkan dan orang yang disembuhkan mengadakan pendekatan kepada setan dan apa yang diinginkannya, sehingga dengan demikian perbuatan setan itu gagal memberi pengaruh terhadap orang yang terkena sihir itu. Kedua, penyembuhan dengan menggunakan ruqyah, ayat-ayat ta'awuz, obat-obatan dan doa-doa yang diperkenankan. Cara ini hukumnya jaiz atau boleh. Nah, barakallahu fiik, jaiz. Baik, tentang nusyrah sekarang. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang nusyrah. Beliau menjawab, hiya min amali syaitan. Nusyrah itu termasuk perbuatan syaitan. Maka tidak perlu seorang ketika mendengarkan ucapan ini masih mempertanyakan hukumnya. Karena perbuatan syaitan adalah haram. Dan diharamkannya sesuatu tidak perlu, tidak harus dengan lafaz ini haram. Enggak. Bisa jadi salah satunya adalah dengan mengatakan itu perbuatan syaitan. Sedangkan kita diperintahkan untuk menjauhi langkah syaitan, jangan perbuatannya. Langkah-langkah syaitan aja kita disuruh menjauhinya. Bagaimana dengan perbuatan syaitan? Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya tentang nusyrah, dia mengatakan Ibnu Mas'ud membenci itu semuanya. Artinya Al-Imam Ahmad tidak memiliki dalil. Artinya pada waktu itu mungkin dalil itu belum datang kepada beliau, padahal yang disebutkan hadis yang baru saja kita bacakan, hiya min amali syaitan, itu riwayat Imam Ahmad. Beliau mengatakan bahwasanya nusyrah itu termasuk amalan syaitan. Itu ucapan Rasul SAW, tapi beliau menyebutkan ucapan Ibnu Mas'ud bahwasanya membenci itu semua. Mungkin seorang akan berpikir, berarti mengobatin sihir tidak boleh. Berarti orang harus sampai mati terkena sihir, karena dikatakan itu perbuatan syaitan. Ucapan Ibnul Qayyim rahmatullah alaih yang baru saja dibacakan menjelaskan bahwa yang dilarang, yang termasuk perbuatan syaitan adalah mengobatin sihir dengan sihir pula. Itu yang termasuk perbuatan syaitan. Apabila seorang berangkat ke tukang sihir dengan meminta pertolongan agar dia membantu kita menyelesaikan masalah anak kita, keluarga kita yang terkena sihir, maka itu yang perbuatan syaitan. Tapi kalau kita berangkat ke rumah orang yang alim untuk minta anak kita diruqyah, maka itu tidak apa-apa. Sesuatu yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu tidak apa-apa. Memang ada, Syekh bin Utsaimin menyebutkan, masyayikh yang lainnya mensyarahkan pembahasan bab ini, sebagian mengisyaratkan tentang adanya pendapat yang membolehkan mengobatin sihir dengan sihir, berlandaskan ucapan dari ucapan Ibnul Musayyab ketika dia mengatakan la ba'sa bihi, nggak apa-apa itu. Innama yuriduna bihil islah, yang diinginkan adalah memperbaiki, yang nggak boleh itu yang merusak, nggak bermanfaat. Tapi mereka berpendapat kalau pendapat ini memang menunjukkan kepada sihir, maka pendapat ini lemah. Karena kita tahu bagaimana Allah Jalla Jalaluhu menjadikan sihir itu kekufuran. Bagaimana kita berangkat ke penyihir yang kita tahu dia melakukan kekufuran, kita minta kepada dia untuk menyembuhkan anak kita, maka ini tentunya tidak diperbolehkan. Jadi yang diperbolehkan adalah mengobatin sihir dengan ruqyah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kita berbincang tentang ruqyah, para sahabat sebelum diutusnya Nabi alaihi salatu wasallam, mereka telah memiliki berbagai macam ruqyah di masa jahiliyah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ba'sa birruqa ma lam yakun syirik. Tidak apa-apa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Artinya bab
bab ruqyah itu adalah bab pengobatan, sehingga babnya akan lebih terbuka sekali. Ana akan membacakan bagaimana, sebelum berbicara tentang bagaimana mengobatin sihir, kita perlu berbincang tentang bagaimana kita tahu fulan kena sihir dan fulan tidak kena sihir. Karena kadangkala ya kita bingung, Ustadz, ini sihir apa bukan? Atau ada orang yang akhirnya hidup senantiasa ketakutan dengan sihir. Sakit sedikit, oh kayaknya kau kena sihir, ini kena sihir. Para ulama menjelaskan bahwasanya sihir itu ada tanda-tandanya yang umum ya. Di antaranya seorang suami yang disihir kemudian dia tidak bisa mendatangi istrinya. Artinya dia kalau mau menjumpai istrinya, dia mau berhubungan dengan istri, nggak bisa. Padahal nggak ada masalah sama dia. Datang ke dokter, ini itu, minum macam-macam, nggak bisa. Ini tanda-tanda kalau ada sihir. Atau di antara tanda sihir adalah dihayalkan sesuatu yang nggak terjadi. Kok kayaknya seperti ini ya. Jadi bingung orang itu. Maka dia bisa jadi kena sihir. Yang ketiga di antara tanda sihir, lupa kadangkala orang. Jadi dia jadi gampang lupa. Dan kejadian itu tiba-tiba. Artinya tahu-tahu orang jadi pelupa. Atau dia berangkat ke dokter, sakitnya kata dokter nggak apa-apa. Maka para ulama menjelaskan hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, Aisyah berkata, suhira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun min Bani Zuraiq. Nabi pernah disihir oleh seorang laki dari Bani Zuraiq, orang Yahudi. Yuqalu lahu Labid ibn al-A'sam, namanya Labid bin A'sam. Hatta kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhayyal ilaihi annahu kana yaf'al syai' wa ma fa'alahu. Sampai dihayalkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam beliau telah melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukan itu. Dan diriwayatkan dalam riwayat lain disebutkan qalat hatta yara annahu ya'ti an-nisa wa la ya'tihunna. Sampai dihayalkan Nabi itu mendatangi istrinya tapi beliau tidak mendatangi istrinya. Kata Sufyan yang meriwayatkan hadis ini, wa hadza ashaddu ma yakunu minas sihr. Ini termasuk pengaruh sihir yang paling berat. Artinya orang ya ini tidak, Nabi, pengaruh sihir kepada Nabi tidak mempengaruhi wahyu yang Nabi sampaikan, tidak. Ini berkaitan dengan kehidupan rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara tanda-tanda orang terkena sihir atau gejala-gejala orang terkena sihir, ada yang mengatakan dhiqun nafas. Orang jadi sesak dadanya, biasa nggak sesak datang ke dokter nggak apa-apa kok, nggak ada masalah. Di antaranya adalah seperti mimpi yang menakutkan. Itu bisa jadi orang kena sihir. Cuma kita perlu tahu bahwasanya gejala-gejala ini ya kita juga tidak bisa memastikan itu sihir. Bisa jadi itu adalah ya memang orang sakit, orang mimpi buruk. Ada orang mimpi buruk terus karena nggak baca doa ketika tidur. Jadi ada banyak hal. Tapi sekarang bagaimana ngobatin sihir? Kalau dikatakan mengobatin sihir dengan berangkat ke penyihir tidak boleh. Yang diperbolehkan adalah mengobatin sihir dengan cara ruqyah, dengan cara ya hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Syekh Abdus Salam Bali hafizahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya mengobatin dengan ruqyah adalah pengobatan yang paling manjur. Apalagi ruqyah adalah Al-Quranul Karim. Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 82,
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kata Allah, kami menurunkan Al-Quran Karim yang merupakan syifa, yang merupakan penyembuh, warahmah, dan bukan hanya syifa, tapi dia adalah rahmat, kasih sayang buat orang-orang yang beriman. Dan hadis yang menyebutkan tentang bagaimana Nabi SAW menyuruh kita untuk ruqyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata bahwa suatu hari Nabi SAW masuk menjumpai dia, dan ada seorang wanita yang lagi ngobatin Aisyah, watarqiha, dan meruqyahin Aisyah. Lalu Nabi mengatakan kepada wanita ini, alijiha bi kitabillah, obati dia dengan kitabullah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahmatullah alaih. Dan berkaitan dengan ruqyah, ruqyah tidak hanya untuk penyakit jiwa, tidak hanya untuk penyakit sihir, tapi ruqyah juga bisa digunakan untuk penyakit jasmani. Sebagaimana kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, cerita dalam hadis riwayat Bukhari, kisah Abu Sa'id Al-Khudri, kisah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu disebutkan oleh Imam Bukhari bahwa pernah pada suatu hari Abu Sa'id Al-Khudri dalam perjalanan bersama beberapa sahabat, lalu mereka singgah di salah satu lembah dari lembah-lembah orang Arab. Di situ mereka ingin bertamu, tapi mereka tidak diterima menjadi tamu. Dalam kondisi seperti itu, pemimpin mereka terkena sengatan, disengat oleh binatang. Lalu mereka datang kepada para sahabat mengatakan, hal minkum ahadun raqin, adakah di antara kalian raqin yang bisa meruqyah? Meruqyah ini baca mantra. Jadi mereka dulu taunya ya mantra ruqyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, i'ridu alayya ruqakum. Artinya istilah ruqyah ini bukan hanya ada dalam Islam, enggak. Sebelum datangnya Islam, orang-orang jahiliyah telah melakukan mantra. Mereka punya mantra-mantra. Dan ingat, ruqyah itu secara umum boleh selama tidak mengandung kesyirikan. Bisa dari Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika itu adalah membacakan Al-Fatihah, dan sembuh orang ini. Penyakit orang ini bukan penyakit kejiwaan atau sihir, tapi dia benar-benar ada racun yang mengalir di tubuhnya yang menyebabkan dia demam dan bisa membunuh dia. Lalu Abu Sa'id Al-Khudri membacakan Al-Fatihah dan orang ini sembuh. Jamaah rahimakumullah, ruqyah diperbolehkan dari Al-Quranul Karim dengan hadis riwayat Muslim, i'ridu alayya ruqakum. Nabi mengatakan, paparkan kepada aku ruqyah kalian. Artinya orang-orang, para sahabat Nabi memiliki ruqyah sebelum Islam datang. Mereka udah biasa meruqyah. Maka Nabi mengatakan, i'ridu alayya ruqakum, tampak petunjukkan kepada ruqyah kalian, bacakan, aku mau dengar. Kata Nabi SAW, la ba'sa bir ruqyah ma lam takun syirkan, rawahu Muslim. Ruqyah itu tidak apa-apa selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi dalam hadis ini Syekh Abdul Salam Bali menjelaskan bahwa dibolehkan ruqyah dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan doa-doa dan ucapan-ucapan baik lainnya. Au hatta minar ruqal jahiliyah. Kata beliau, sampai ruqyah jahiliyah, mantra-mantra jahiliyah pun boleh dibaca selama tidak mengandung kesyirikan. Jadi ibu Ana, dia cerita, Ana punya kakek itu kasih ruqyah, kasih mantra sama ibu Ana. Ana lupa mantra itu, Ana diajarin cuma lupa. Salah satu ucapan itu adalah besi tuo, besi baguna. Besi tuo itu pakai bahasa Minang tuh. Besi tuo, besi baguna, dengan barakah Bismillahirrahmanirrahim, semoga sembuh. Itu kalau kena besi, baca itu. Jadi luka, selama ruqyah itu mantra itu, ingat, tidak mengandung kesyirikan, boleh. Tapi yang lebih utama adalah
Ya tentunya Al-Quranul Karim, kemudian sunnah Nabi, kemudian doa-doa, kemudian ucapan-ucapan yang baik. Sihir macam-macam. Kita bicara sihir, di antara sihir itu adalah sihrut tafriq, sihir yang memisahkan orang. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah tentang bagaimana syaitan yu'allimunan nasa sihr, syaitan-syaitan mengajarin manusia sihir. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma. Tu orang-orang pada belajar dari keduanya, di Harut dan Marut. Belajar apa? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Mereka belajar sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dari pasangannya, suami dari istrinya, istri dari suaminya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Ingat, mereka tidak akan bisa membahayakan satupun manusia kecuali dengan izin Allah. Wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka belajar sesuatu yang tidak bermanfaat buat mereka, bahkan membahayakan mereka. Dan kita tahu di antara yang paling disukai oleh iblis adalah memisahkan suami istri, perceraian. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna iblisa yada'u arsyahu 'alal ma'. Sesungguhnya iblis meletakkan arsy-nya di atas air. Singgasana iblis itu di atas air. Thumma yab'atsu sarayah. Lalu dia mengirim pasukan-pasukannya. Fa'adnahum minhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Pasukan yang paling dekat dengan iblis, yang paling tinggi derajatnya adalah yang paling besar fitnah dan gangguannya. Yaji'u ahaduhum. Seorang di antara mereka datang, laporan sama iblis. Laporan, dan fa'altu kadza wa kadza. Aku sudah melakukan ini dan ini. Fayaqul ma sana'ta syai'an. Mungkin dia mengatakan, aku sama fulan sampai fulan itu berzina, sampai fulan itu minum. Ma sana'ta syai'an, kau tidak melakukan sesuatu. Thumma yaji'u ahadum, kemudian datang yang lain yang mengatakan, ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak meninggalkan tu orang sampai aku ceraikan dia dari istrinya. Ingat jemaah, jadi suami istri ketika ada gonjang ganjing, rame, ribut, mau cerai, setan hadir di sana. Kalau memang cerai dengan cara yang baik, mudah-mudahan diridhoin Allah. Karena kadang-kala perceraian adalah menjadi solusi. Tapi hati-hati, setan hadir untuk memisahkan. Ketika orang ini melaporkan hal itu, mengatakan fayudnihi min, didekatkan sama iblis, sini kau duduk di sini nih. Ni'ma anta, kau ni hebat, bagus kau. Jadi jamaah, iblis atau sihir memisahkan ini adalah bagaimana suami istri berpisah. Dua orang yang saling berteman jadi saling membenci. Ada yang memisahkan seorang anak dari ibunya. Nah, anak jadi durhaka sama ibunya kadang-kadang gara-gara istrinya berangkat ke penyihir. Ada yang terjadi seperti itu. Ada yang memisahkan anak dari bapaknya, memisahkan saudara dari saudaranya. Artinya nih saudara yang awalnya bagus sama saudaranya, jaga silaturahim, gara-gara sihir dia jadi nggak ziarah ke tempat saudaranya. Ada yang pengaruh perempuan, ada yang pengaruh sihir. Ada sihirnya dari istrinya atau sebaliknya, sihirnya dari suaminya. Bagaimana menyebabkan ini perempuan jadi nggak kenal sama saudara-saudaranya. Dan terjadi jemaah, kadangkala seorang wanita itu masya Allah, dia disihir oleh seorang lelaki, dibawa lari oleh seorang lelaki, sama ibu sama bapaknya nggak mau. Ada yang mengatakan, Ustaz, dia mah mabuk cinta. Bisa jadi karena mabuk cinta, tapi bisa jadi karena sihir. Dan di kampung-kampung itu ada sihir, ya sihir mahabbah.
Mungkin ini disebut pelet oleh sebagian orang. Kemudian kadangkala dipisahkan antara teman bekerja yang satu tempat, kongsi satu perdagangan, bikin satu usaha, tahu-tahu pisah. Yang mereka merintis bareng-bareng sampai jadi usahanya, tahu-tahu pisah. Bisa jadi karena sihir, bisa jadi karena tidak. Tapi Syekh Abdul Salam Bali menjelaskan di sini tentang gejala sihir tafriq yang memisahkan itu. Beliau mengatakan yang pertama, di antara gejala sihir tafriq itu, ya tadi, kondisi yang tahu-tahu berubah secara spontan. Dari cinta jadi benci. Yang kedua, tumbuh keraguan di antara keduanya. Saling ragu sekarang. Yang awalnya saling mempercayai, tapi suami jadi ragu sama istrinya, istri jadi ragu sama suaminya. Yang ketiga, udah tidak cari alasan, jadi langsung menyalahkan. Itu terjadi. Yang keempat, membesarkan masalah-masalah pertikaian yang masalahnya remeh jadi besar banget. Kemudian yang kelima, pasangan ini melihat pasangannya beda. Jadi disebutkan kok kayaknya jelek banget istrinya. Yang suami ngelihat istri kayak gitu, yang istri ngelihat suami kayak gitu. Dan padahal istrinya adalah wanita yang paling cantik. Orang senantiasa memuja istrinya, tapi dia sendiri jadi benci sama istrinya. Syaitan tuh kerjaannya. Kemudian yang keenam, orang yang disihir ini membenci semua yang dilakukan oleh pasangannya. Nggak ada benernya tuh orang. Berbuat ini salah, berbuat itu salah. Ingat, Syekh ketika berbicara ini, tadi udah kita singgung di awal, belum tentu ini sihir. Bisa jadi karena penyakit lain. Seperti orang datang ke dokter, panas atau dilihat, kadang dokter bisa jadi ini karena tipes, bisa jadi karena lainnya, bisa jadi karena apa, macam-macam. Tapi ini diantara gejala orang kena sihir, dia benci dengan apa yang dilakukan oleh orang itu, oleh lawannya, oleh istri atau suaminya. Yang ketujuh, seorang yang kena sihir biasanya benci sama tempat di mana di situ ada orang kedua, ada istrinya. Beliau menyebutkan kadangkala seorang suami ketika di luar rumah dia nggak ada masalah, di luar rumah damai, sampai rumah dia merasakan dunia seakan-akan sempit buat dia. Maka bagaimana mengobatinnya? Ya, kalau beliau berbicara tentang bagaimana mengobatin sihir nih, yang pertama perlu membuat kondisi, membuat suasana, membuat suasana keimanan di rumah yang baik. Artinya kalau orang memang lihat kayaknya ada sihir di rumah ana Ustaz, ya udah, kau jadikan rumah itu kondusif dengan keimanan. Beliau menyebutkan hal-hal yang membuat malaikat nggak masuk, kau keluarkan. Malaikat nggak masuk di rumah yang ada anjing dan ada gambar-gambar bernyawa, kau keluarkan itu. Supaya malaikat masuk, syaitan keluar. Yang kedua, mengeluarkan di rumah kalau ada jimat-jimat, ya, ada klinik-klinik, orang mungkin punya keris, mungkin dititipin apa sama orang tuanya, ditinggalin batu, macam-macam, keluarkan dari rumahnya. Kalau memang yang perlu dibakar, yang perlu dibuang. Karena kita bicara tentang nusyroh sekarang, ada orang kena sihir, kita ingin ngobatin, gimana caranya? Yang ketiga, ya, mengeluarkan dari rumah segala yang di situ ada unsur kemaksiatan. Beliau menyebutkan, ya, kalau di tempat itu ada lelaki yang pakai emas umpamanya, ini kan nggak boleh laki pakai emas. Udah, kau keluar, kau mau pakai emas, kau keluar. Kita mau bikin nih tempat steril dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, orang yang sakit nih, kadang-kadang kan orang sakit tahu-tahu diruqyah. Tidak seperti itu ngobatinnya.
Beliau menjelaskan bahwasanya orang yang sakit ini dikasih ilmu pelajaran tentang akidah, sehingga ditumbuhkan di dalam hatinya ketergantungan hanya kepada Allah. Dia berlepas diri dari semua ketergantungan, sampai kepada yang meruqyah. Kadang-kadang kan kamu, kalau fulan ngeruqyah sembuh insyaallah. Enggak. Ingat, kau perlu tumbuhkan di hatimu, yang bisa menyembuhkan kau ini hanya Allah Jalla Jalaluh. Tumbuhkan di hati orang yang sakit. Wahai saudaraku, andai kata seluruh ustadz dikumpulkan di sini untuk meruqyah engkau, kalau Allah tidak berkehendak, kau akan tetap sakit. Sihir akan tetap ada padamu. Maka pelajaran iman, pelajaran akidah tauhid perlu ditumbuhkan kepada dia. Sehingga ketika orang ini punya pelajaran tauhid, kekuatan iman itu bisa jadi mengusir sihir itu secara otomatis. Baik. Yang keberapa tuh? Yang keenam, Ustaz. Sekarang yang keenam. Sekarang yang keenam. Baik, yang keenam, memeriksa. Syekh menyebutkan memeriksa kondisi dia ini dengan menanyakan beberapa pertanyaan. Kayak dokter tanya, kau apa yang kau rasakan? Kata dia, ya, mules dok. Dokter kan tanya, kau rasa sakit enggak sebelah sini? Enggak. Sini sakit enggak? Enggak. Apa yang kau rasakan? Nyilu-nyilu di mana? Oh, di leher umpamanya. Ketika kau mau ngobatin orang yang kena sihir ini, kau perlu tanya, memastikan kalau dia kena sihir. Contoh pertanyaan yang perlu tanyakan, kalau dia seorang laki tanya, kau ngelihat istrimu jelek nggak kau ngelihat? Padahal dulu istrinya adalah bunga desa. Maka tanya, kau sekarang ngelihat istrimu gimana? Kalau dia mengatakan iya, nggak tahu, aku jadi mau muntah ngelihat istriku, umpamanya. Terus tanya lagi, kau ribut nggak untuk masalah-masalah yang remeh? Tanya sama dia. Tadi yang kita udah bicarakan, tanyakan. Kalau dia katakan, ya dulu sih nggak pernah, tapi sekarang jadi Allah. Kadangkala masalah kos kaki kita jadi lempar-lemparan piring. Kadangkala masalah kunci mobil kita jadi diem-dieman sehari semalam. Umpamanya seperti itu. Yang ketiga, tanya, kau kalau di luar nyaman nggak? Kalau kau keluar rumah, ya nyaman lah. Anak kalau di rumah ribut terus sama istri, kata dia. Jadi dia katakan, kalau anak keluar rumah, keluar pintu langsung enak. Tapi masuk rumah, aduh, sudah nggak nyaman sekali. Ini kita bicara tentang kondisinya. Tanya, periksa dulu dia tuh. Kemudian Syekh menyebutkan, tanyakan, kalau kau mendatangi istrimu, gimana? Ini pertanyaan yang privasi banget ya. Tapi perlu ditanyakan. Karena kita sedang berbicara dia ini kena sihir atau tidak. Kemudian tanyakan lagi, kau kalau tidur enak nggak tidur? Kau mimpi buruk atau tidak ya? Terus ya, sampai kata Syekh mengatakan, kau lihat ada dua gejala enggak yang kau lihat? Kalau ada satu atau dua gejala, ya insya Allah mungkin ini bisa jadi orang itu kena sihir. Baik. Yang ketujuh, tadi yang keenam kita memeriksa kondisi orang ini. Yang ketujuh Syekh menyebutkan, kau ambil wudhu. Yang mau meruqyah ambil wudhu. Dan orang yang di sekitarmu suruh berwudhu. Kita tahu wudhu itu membuat dosa-dosa jadi berguguran. Dan pahala wudhu kita tahu, ketika orang selesai wudhu lalu dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Oh, jadi bersih, suci, dibersihkan sama Allah, pintu-pintu surga dibukakan. Yang 8 tuh. Lalu beliau mengatakan, kalau engkau ngobatin seorang wanita, kalau lelaki ngobatin wanita, maka ya kau suruh wanita itu berpakaian yang bagus. Ya jangan sampai nanti tersingkap ketika diruqyah umpamanya. Kemudian
Yang kesembilan kata Syekh, kalau ada wanita yang mau diobatin dalam kondisi dia melakukan kemaksiatan, ya, umpamanya kau lihat kukunya pakai kutek, iya. Tunggu, Anda nggak dengar suaranya. Betul, kutek ya, Ma. Kadang-kala kan jadi air nggak masuk. Wudhu itu nggak masuk ke dia. Maka kau suruh hilangin dulu dia. Kemudian yang ke-10, kalau ngobatin perempuan, tolong ada mahramnya yang bersama dia. Lalu beliau menyebutkan yang ke-11, jangan memasukkan orang lain selain mahramnya. Karena kita sedang ngobatin satu orang nih. Jadi memang kalau dilihat ruqyah massal yang sedang dibikin, ya, sebenarnya kurang efektif ruqyah yang massal seperti itu, yang kadang-kala orang datang nggak sama nih, penyakitnya nggak sama. Perempuan kadang-kala sampai tersingkap auratnya, maka perlu berhati-hati dengan yang seperti itu. Kau kalau memang merasa kena sihir, kau ruqyah dirimu sendiri. Kita tahu di antara 70.000 orang yang tidak masuk surga, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, salah satu sifatnya mereka tidak minta diruqyah. Artinya kalau engkau merasa ada sesuatu, atau kau mau ngecek aku kena sihir atau tidak, kau nggak perlu datang ke mereka, kau baca ruqyah, kau ruqyah dirimu sendiri. Yang ke-12, Syekh mengatakan engkau yang meruqyah harus berlepas diri dari segala kekuatan dia. Hilangkan kata-kata ana, aku, saya, kami, kita. Udah banyak orang yang sembuh lewat jalan ana ngeruqyah fulan sembuh, ana ngeruqyah fulana alhamdulillah selesai. Nggak perlu kau katakan itu. Yang perlu adalah kau berlepas diri. Kau katakan, ya Allah, hanya kau yang bisa menyembuhkan. Kalau yang sakit, yang kena sihir, kau suruh dia berlepas diri dari selain Allah. Kenapa sekarang yang mengobatin malah menyombongkan dirinya dan dia bergantung kepada kepandaiannya, mungkin ketakwaannya, lah, dia berlepas diri. Taib. Lalu Syekh mengatakan, tadi itu belum ngobatin, masih tahap awal sebelum ngobatin. Sekarang tahap kedua, gimana ngobatinnya? Beliau mengatakan, kau tahu tanganmu di atas kepala yang sakit, kau baca ruqyah di telinganya dengan tartil. Syekh mengatakan, kau perhatikan ayat-ayat ini. Karena Syekh menjelaskan kenapa ada ayat-ayat khusus. Kan semua Quran itu ruqyah. Nah, Syekh menjelaskan ada sebagian anak-anak penuntut ilmu yang begitu semangat nuntut ilmu, dia menanyakan kepada Syekh Abdul Salam Bali, Syekh, kau katakan baca ayat ini, baca ayat, mana dalilnya? Nggak ada dalilnya. Dalilnya itu adalah ayat-ayat umum. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Quran itu syifa. Cuma ayat-ayat ini adalah dengan pengalaman. Aku bacakan ayat ini sembuh. Aku bacakan ayat ini bisa pergi jinnya umpamanya. Dan mungkin dibacakan ayat lain juga akan sembuh. Quran semua adalah syifa. Tapi Syekh menyebutkan nih, yang pertama baca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang pertama nih yang perlu kau bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lalu kau baca Al-Fatihah dengan tartil. Dengarkan di telinganya. Ini ucapan Syekh. Yang kedua, kau baca Bismillahirrahmanirrahim. Lagi kau baca awal surat Al-Baqarah sampai ayat 5. Alif Lam Mim. Kita berusaha untuk menghafalnya. InsyaAllah hafal ibu-ibu lah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Yang kedua, yang ketiga, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau baca surat Al-Baqarah ayat 102.
Al-Baqarah ayat 102. Ini cerita tentang sihir di masa Nabi Sulaiman. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sihr. Beliau mengatakan tukarriru kathiran, kau ulangin sekali, 2 kali, 3 kali, baca tuh ayat ini, ulangin. Setelah itu yang keempat, kau baca Al-Baqarah ayat 102. Yang keempat, kau baca Al-Baqarah ayat 163, ayat 164. Baca nih. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Ini ayat tentang tauhid. Ini ayat sebab turunnya adalah tatkala orang-orang musyrikin bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad sif lana rabbak sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, kau sifati buat kami Rabb. Lalu turun ayat ini. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard. Ingat yang keempat, Al-Baqarah ayat 163, 164. Baik. Yang kelima, ayat kursi. Al-Baqarah 255. Yang keenam, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Yang ketujuh, Ali Imran ayat 18-19. Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Baca. Yang ketujuh, ayat Ali Imran ayat 18-19. Yang kedelapan, Al-A'raf ayat 54 sampai 56. Ini berkaitan tentang tauhid juga. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Kalau dilihat, Syekh memilihkan ayat-ayat yang berkaitan dengan menumbuhkan tauhid. Yang kesembilan, Al-A'raf ayat 117 sampai 122. 117 122. Ini ceritanya Nabi Musa dengan Fir'aun, dan tukang sihir Fir'aun. Wa auhayna ila Musa an alqi 'asaka fa idza hiya talqaf ma yafikun. Ulangin baca ayat ini, khususnya ketika firman Allah wa ulqiyas saharatu sajidin, wa ulqiyas saharatu sajidin, dan para penyihir itu akhirnya sujud ketika mereka tahu kebenaran Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ke-10, surat Yunus ayat 81-82. Ini cerita Nabi Musa juga bersama tukang sihir. Qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubtilu. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Ingat surat Yunus ayat 81-82, dan beliau mengatakan, engkau ulangi membaca innallaha sayubtilu. Innallaha sayubtilu. Allah akan menghilangkan sihir. Allah akan menghilangkan sihir. Allah akan membatalkan sihir. Innallaha sayubtilu. Ingat, ini ruqyah, mantra. Jadi Syekh, kita bicara tadi, ketika minta dalil-dalil khusus, maka nggak ada. Yang ada dalil umum, dan Nabi SAW membolehkan ruqyah sampai ruqyah jahiliyah. Selama tidak mengandung kesyirikan, diperbolehkan. Maka berkaitan dengan ayat-ayat yang dipilih oleh Syekh Abdul Salam Bali, beliau mengatakan ya ini dengan pengalaman. Maka ruqyah kau ulangin, innallaha sayubtilu. Allah akan membatalkannya, Allah akan membatalkannya berulang kali. Kemudian surat Thaha ayat 69. Innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata.
yang mereka lakukan ini adalah perbuatan sihir dan tidak akan berhasil penyihir itu dari manapun dia datang. Kau bacakan, tukarrir kathiran, kata Syekh, kau baca berulang kali, kau baca berulang kali. Innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu sahiru haitsu ata. Baca terus. Ingat, kita ini bukan hanya ngobatin orang, kita berbicara diri kita sendiri. Artinya kita punya ilmu sekarang ayat-ayat ini. Kalau kau merasa kena sihir, maka kau baca itu. Kalau kau merasa suamimu kena sihir, kau baca itu. Baik, kemudian yang ke-12 surah Al-Mu'minun. Al-Mu'minun ayat 115 118. Nah, yang ke-13 surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Surat As-Saffat ayat 1 sampai 10. Ini berbicara tentang tentang syaitan, tentang kebesaran Allah, keesaan Allah, lalu berbicara tentang bagaimana Allah menjaga alam ini dari godaan syaitan. Bagaimana langit dijaga dengan bintang-bintang supaya syaitan tidak bisa merusak. Tapi yang ke-14 surat Al-Ahqaf. Yang ke-14 surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Ini bercerita tentang masuk Islamnya sekelompok jin. Jadi tentang masuk Islamnya sekelompok jin. Al-Ahqaf ayat 29 32. Kemudian yang ke-15 surat Ar-Rahman ayat 33 36. Surah Ar-Rahman ayat 33 36. Baca a'udzubillahi minasyaitonir ya ma'syaral jinni wal ins, wahai bangsa jin dan manusia. Ayat 33 sampai 36. Yang ke-16 Al-Hasyr ayat 21 sampai akhir surat Al-Hasyr. Tentang kebesaran Al-Qur'an dan tentang sifat-sifat Allah. Allah mengatakan tentang kebesaran Al-Qur'an, walau anzalna hadzal qur'ana ala jabal, andai kata kami turunkan Al-Qur'an ini ke atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kau akan melihat gunung itu merekah, hancur karena takut kepada Allah. Itu dibacakan kepada orang yang kena sihir sampai ayat 24, wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Yang ke-17 Naam. Tadi surat Al-Hasyr ayat 21 ayat 21 sampai terakhir. Sampai 24 ya, sampai akhir surat Al-Hasyr maksudnya. 21 sampai ayat 24. Itu wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warrahmanur rahim sampai akhir ayat itu. Baik. Kemudian yang ke-17 surat Al-Jin. Bacain tuh jin yang dikirim untuk sihir itu. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 9. Surat Al-Jin ayat 1 sampai 9. Baik. Yang ke-18 surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yang ke-19 surat Al-Falaq. Diulangin khususnya ketika firman Allah, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarrin naffatsati fil uqad, wa min syarrin naffatsati fil uqad, dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan di buhul-buhul mereka. Kemudian yang ke-20 surat An-Nas. Baik. Beliau mengatakan bahwasanya ketika membacakan ayat-ayat ini, bacalah dengan tartil, dengan suara yang terdengar.
dengan suara yang terdengar, bukan komat kamit. Karena kita tahu ada orang ruqyah cuma mulutnya aja goyang-goyang, tapi tidak terdengar. Dikatakan bisot murtafi, dengan suara yang keras. Lalu beliau menjelaskan akan terjadi satu dari tiga hal. Yang pertama, bisa jadi kalau orang ini kena sihir, orang itu akan kemasukan jinnya, lalu dia akan berbicara dengan suara yang berbeda. Itu adalah suara siapa? Suara jin yang memang disuruh untuk dikirim ke orang ini. Lalu bagaimana ketika itu? Maka tatkala itu kau baca terus ayat-ayat itu, kalau kau bisa kau tanya sama jin ini, siapa namamu? Siapa namanya? Nah, namanya siapa? Dia akan sebutkan namanya. Dan jin ini, ingat, jin ini pembohong. Dia bisa jadi ngomong punya nama 10, punya nama 100, terserah dia. Makanya kita nggak perlu percaya, terlalu percaya sama jin ini. Apa agamamu? Dan kalau dia bukan muslim, kau ajak dia untuk masuk Islam. Kalau dia muslim nih, maka kau katakan yang dilakukan ini nggak benar. Bukankah kita sesama muslim saudara? Lalu berusaha untuk mendakwain dia, karena kita diperintahkan untuk berdakwah kepada jin. Pertanyaan kedua, tanya sihirnya ada di mana? Dan Syekh mengatakan walakin la tusaddiqu, kau jangan percaya dengan ucapannya sampai terbukti ucapan dia. Kalau dia ngomong sihirnya ada di sini, di situ, ya sudah, kau berangkat ke sana, kau lihat. Kalau nggak ada, berarti jinnya pembohong. Karena kebohongan jin ini banyak sekali, kata Syekh Abdul Salam. Pertanyaan ketiga, tanya, apakah engkau sendirian yang dikirim untuk menyihir orang ini? Kalau dikatakan enggak, aku enggak sendirian, minta sama dia, ya apakah dia bisa mendatangkan tuh teman-teman yang dikirim? Wallahi jamaah, ada orang yang sihir di tubuhnya itu ada puluhan jin. Puluhan jin. Tapi jin itu nggak selalu di sana. Dulu kita punya teman mahasiswa Medina, subhanallah, dia dari Suriname. Dia bisa bahasa Jawa. Dari Suriname, dia tukang adzan. Subhanallah, dia pulang kampung, dia selalu adzan. Dan ternyata ada penyihir yang nggak suka sama dia. Karena dengan adzan itu jinnya pada kabur semua, setannya pada kabur semua. Akhirnya dia itu dikirimin sihir, tapi nggak mampan. Sampai dalam kondisi dia lemah, mungkin ratusan jin di tubuhnya. Kalau dengar azan, dia mau waktu azan itu nggak bisa jalan dia, coba. Kakinya nggak bisa jalan. Setelah waktu sholat selesai, dia bisa jalan biasa. Ada jin yang kiriman sihir dari penyihir itu. Maka perlu tanya, kau perlu ngobrol sama mereka, lalu mendakwain mereka secara bersama. Lalu Syekh mengatakan, mungkin jin kadang-kala berkata, yang berangkat itu fulan ke penyihir, dan dia minta agar dikirimin sihir kepada engkau, kepada orang ini yang aku masuk itu. Jangan percaya dengan jin. Bisa jadi jin mau merusak engkau. Ini terjadi kadang-kala. Jin ngomong, fulan yang menyihirmu, kita berangkat, kita marah, kita bakar rumahnya, padahal jin ketawa-ketawa. Subhanallah jamaah. Karena kesaksian jin itu tertolak. Dia orang fasik. Dia fasik. Kenapa? Dia masuk ke tubuh seorang muslim. Itu pertanda dia fasik, dan kesaksiannya adalah kefasikan yang jelas. Karena dia membantu penyihir. Maka kau tidak boleh terima kesaksian itu. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasik. Kalau datang orang fasik, kau perlu cross check kebenaran beritanya. Beliau mengatakan, kalau jin ini mengatakan tempat sihirnya di tempat fulan, lalu kau keluarkan, faqra alama, kata Syekh, baca di atas air ayat-ayat
di surat Al-A'raf ayat 117 sama 122. Baca surat Al-A'raf ayat 117, 122, kemudian baca surat Yunus ayat 81, 82. Ini baca di air ya. Terus baca Toha ayat 69. Beliau mengatakan baca ini di atas wadah air, lalu yang membaca ini bagaimana apa istilah Jawanya itu abab. Abab ini apa ibu-ibu? Ada yang tahu? Orang kalau kan keluar kayak embun-embun di mulutnya kalau berbicara itu. Bacaannya itu dia baca ke air itu. Setelah itu sihirnya dimasukkan ke dalam air itu. Baik itu sihirnya kertas kata beliau, baik itu sihirnya adalah parfum, minyak wangi. Lalu setelah itu dibuang airnya ke tempat lain. Selesai sudah. Insya Allah batal tuh sihirnya. Tapi kalau jinnya mengatakan sihirnya itu sudah diminum. Jadi sihirnya itu kita pernah bicarakan, bisa jadi sihirnya itu adalah diminum sama orang ini, di kopinya, di apanya. Lalu tanya kita kepada orang yang kena sihir, kau rasakan sakit nggak di perutmu? Kalau dikatakan iya sakit, oh berarti memang benar diminum sihirnya. Tapi kalau enggak berarti bohong tuh jinnya. Kalau kau sudah tahu bahwasanya jinnya itu benar, artinya dia jujur dengan apa yang dia omongkan, maka di situ kita bisa ngomong, kau keluar, jangan kembali lagi, kau keluar dari sana, dan katakan aku akan mengeluarkan sihir ini dengan izin Allah. Setelah itu bacalah di dalam air ayat-ayat yang tadi disebutkan. Ayat-ayat yang mana? Ayat yang tadi yang membaca di dalam air, yaitu surat apa? Al-A'raf 717, 122, Yunus 81, 82, dan Toha 69. Kau baca lagi ke sana, kemudian beliau mengatakan tambah lagi, beliau mengatakan ayat 102 dari surat Al-Baqarah. Beliau mengatakan ayat ini dibaca 7 kali, thumma diminumkan kepada orang yang kena sihir 7 hari atau lebih, pagi atau sore hari. Mungkin orang akan bertanya, Ustaz, dalilnya mana Ustaz? Kita kan perlu dalil. Inilah jamaah, Syekh menjelaskan bahwasanya dalam bab ruqyah, dalam bab pengobatan, selama itu terbukti bisa dipakai, selama tidak ada kesyirikan di sana. Makanya kalau kita lihat ada orang yang sihir menggunakan umpamanya daun bidara, ditumbuk di apa, kalau itu terbukti silakan. Kemudian saya mengatakan kalau dikatakan kalau jinnya mengatakan sihirnya ini dia lewatin sama orang ini, atau sihirnya lewat rambut dia, lewat baju dia, maka baca ayat-ayat itu dalam air, kemudian suruh minum, suruh mandi orang ini di luar kamar mandi, dan airnya dibuang ke jalan. Makan, ya pokoknya saya menjelaskan di tempat mana aja, yang penting bukan di toilet, selama 7 hari. Lalu dia katakan kepada jin itu supaya pergi. Baik, ini hal pertama, kondisi pertama. Kondisi kedua, kita tadi katakan setelah membacakan ayat-ayat ruqyah itu, bisa jadi kondisi pertama, tahu-tahu orang ini kerasukan jin dan dia mulai berbicara, yang bicara suaranya berbeda, maka kita ambil langkah yang pertama tadi. Syekh mengatakan kondisi yang kedua, beliau mengatakan orang yang dibacain ini merasakan pusing atau gemetar, tapi dia nggak sampai kerasukan jin. Maka beliau mengatakan dalam kondisi seperti ini, kau ulangin ruqyah itu sebanyak 3 kali. Kalau dia akhirnya kerasukan jin,
maka kembali kepada kondisi pertama. Tapi kalau tidak, kerasukan jin, dia tidak sampai kerasukan jin, cuma merasakan pusing, merasakan mual, memuntah, maka Syekh mengatakan bacalah ruqyah yang ketiga, ruqyah 3, 7 atau 9 hari. Ruqyah yang tadi itu dibacakan sebanyak selama 3 hari kepada dia, 7 hari atau 9 hari, insya Allah akan sembuh. Tapi kalau nggak sembuh, gimana? Ini kembali, ini penjelasan Syekh Abdul Salam Bali, Anda jelaskan dalam kitabnya bagaimana mengobatin orang yang terkena sihir. Beliau mengatakan kalau masih belum sembuh, bisa engkau rekam surat As-Saffat 1 kali, ayat kursi beberapa kali dalam kaset atau dalam MP3 atau dalam HP-mu, kau dengarkan selama 3 hari. Yang kedua, jaga sholat. Bagi perempuan, sholat tepat waktu. Bagi lelaki, sholat berjamaah ke masjid. Kemudian yang ketiga, baca setelah sholat subuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. 100 kali. Selama sebulan, sebenarnya bukan selama sebulan, tapi masa pengobatan kau harus rutin selama sebulan. Ini dianjurkan dibaca oleh Nabi SAW sepanjang hidup kita, setiap pagi. Tapi Syekh, dalam pengobatan kau bisa baca 10 kalau kau nggak mau, tapi dalam pengobatan kau baca 100. Beliau mengatakan sambil diperhatikan apakah rasa sakitnya pada 10 hari pertama itu bertambah, pada 15 hari pertama tambah enggak. Kalau dia lihat ternyata berkurang secara bertahap, insya Allah di akhir bulan akan hilang. Ketika itu kau akan membaca dan dia tidak merasakan apa-apa, sudah sehat. Lalu beliau mengatakan bisa jadi ini lebih dari 1 bulan sakitnya nggak hilang-hilang. Beliau mengatakan merasakan sesak dadanya, dan ketika itu kau bacakan ruqyah sebanyak 3 kali dan insya Allah dia akan terasukin. Artinya jinnya kadang-kala kuat, jemaah. Ada jin yang diruqyah, dia ngeruqyah juga. Baca ayat kursi, Allahu la ilaha, jinnya ngomong Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Terus dibaca. Beliau mengatakan baca ruqyah 3 kali. Ini kondisi kedua. Kondisi yang ketiga. Kondisi pertama kerasukan jin, masuk jinnya. Kondisi kedua tidak kerasukan jin tapi merasakan pusing, mual-mual, sesak dadanya, maka dilakukan yang tadi sudah disebutkan. Yang ketiga, kondisi ketiga, yang sakit tidak merasakan apa-apa, yang diruqyah tidak merasakan apa-apa. Ketika itu tanya lagi tentang gejala-gejala orang yang kena sihir. Kalau ternyata memang tidak ada, maka orang ini nggak kena sihir, orang ini nggak sakit. Dan kalau kau ingin meyakinkan hal itu, kau bisa baca ruqyah 3 kali kepada dia. Tapi kalau ternyata dia itu gejala-gejala sihir ada, cuma nggak terpengaruh dengan ruqyah itu, Syekh mengatakan yang seperti ini sebenarnya jarang sekali ya. Tapi kalau memang dia mengatakan gejala-gejala sihir itu ada di diri dia, tapi ketika di ruqyah tidak ada tanda-tanda dia kena sihir, saya menjelaskan kalau kau bisa rekam surat Yasin, surat Dukhan, surat Jin, kemudian dengarkan 3 kali dalam sehari. Kau banyak istighfar dalam sehari paling tidak 100 kali. Kemudian banyak membaca la haula wala quwata illa billah 100 kali setiap hari. Setiap hari ya, selama sebulan. Kemudian baca ruqyah kepadanya. Dan kalau memang nanti kerasukan jin, ya kembali kepada yang pertama. Baik, kita sudah bicara 2 tahapan. Tahapan pertama mempersiapkan diri. Tahapan kedua mulai meruqyah. Tahapan ketiga Syekh menjelaskan adalah setelah pengobatan. Udah selesai nih, udah diruqyah, selesai, jinnya udah pergi. Apa selesai? Nah, ini yang penting. Kadang-kala ada jin yang memang bolak-balik dia. Diruqyah apa pergi, dapat 2-3 hari balik lagi. Maka Syekh mengatakan, ini yang ketiga. Kalau orang yang diruqyah terasa sudah sembuh, sudah enakan,
itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kau harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Dan perlu diketahui bahwasanya orang yang kena sihir ini bisa jadi disihir ulang. Maka yang perlu dilakukan, jangan ngabarin orang kalau dia telah berobat. Syekh mengatakan jangan kau kasih tahu, alhamdulillah aku sudah berangkat ke Syekh, aku ruqyah udah sembuh. Itu bisa jadi orang itu datang lagi ke penyihir untuk nyihir kau. Apalagi kalau penyihirnya ternyata ada di sekitar engkau. Memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Kalian berusaha untuk menyelesaikan urusan-urusan kalian dengan sembunyi-sembunyi, enggak usah ngasih tahu orang. Ya kau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ya tadi enggak perlu kau kasih tahu orang-orang yang mungkin akan membahayakan dirimu. Kemudian nih sekarang bagaimana membentengi diri. Udah sembuh, bentengi diri. Yang satu dengan cara menjaga sholat 5 waktu tepat waktu dan di masjid bagi kaum lelaki. Yang kedua, jangan dengarkan lagu-lagu dan musik-musik. Yang ketiga, usahakan wudhu sebelum tidur, baca ayat kursi. Yang keempat, baca basmalah, bismillah dalam kau mau pakai baju, kau mau apa, zikir-zikir yang diajarkan, naik kendaraan, kemudian masuk rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dibaca itu. Kemudian yang kelima kata Syekh, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Yang keenam, baca Quran. Kalau nggak bisa baca Quran, dengerin Al-Quran. Dan yang ketujuh, bertemanlah dengan orang-orang baik. Karena tempat orang-orang baik itu akan ada barokah yang Allah turunkan kepada mereka. Yang kedelapan, beliau mengatakan menjaga zikir pagi sore. Jadi ingat tentang nushrah, tentang mengobatin sihir dengan sihir tidak boleh. Itu dari perbuatan syaitan. Tapi mengobatin sihir dengan ruqyah itu diperbolehkan. Dan kalau kita tidak mampu, kita boleh berangkat minta di ruqyah, minta pengobatan, tidak ada masalah. Itu diperbolehkan. Tapi yang terakhir, bagaimana ada banyak pertanyaan kadang kalau Ustadz ada yang modelnya ditulis Ustadz. Artinya ruqyahnya ditulis di piring pakai umpamanya za'faron, kalau di Arab pakai za'faron, kemudian disiramin air terus diminum. Ulama mengatakan nggak ada masalah yang seperti itu. Meruqyah dengan cara seperti itu diperbolehkan, walaupun sebagian mengatakan seharusnya tidak seperti itu, seharusnya dibacakan. Tapi Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi, Ibn Taimiyah rahmatullah alaihi dan para ulama lainnya membolehkan pengobatan seperti itu. Seperti menuliskan di piring, kemudian disiram lalu diminum, itu tidak ada masalah. Atau dibacakan di mana? Di gelas atau di apa? Seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu tidak mengapa dan sudah ada athar-athar dari salaf yang menyebutkan hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian yang terakhir di sini kandungan bab ini dibaca. Kandungan bab ini: 1. Larangan terhadap nushrah. Yang kedua, perbedaan antara macam-macam nushrah yang dilarang dan yang diperbolehkan. Dengan demikian menjadi jelas masalahnya. Alhamdulillah, berarti udah jelas permasalahannya. Mengobatin sihir dengan sihir tidak boleh. Berangkat ke penyihir kalau mengatakan darurat, Ustaz ini udah nggak bisa dengan ruqyah, ini darurat, berangkat ke tukang sihir. Subhanallah jamaah, kita darurat itu diperbolehkan ketika tidak melakukan kemungkaran yang lebih besar. Dan kita tahu sakitnya orang ini dibandingkan dengan harus meminta tolong kepada penyihir yang dia akan meminta bantuan kepada jin-jin, dia akan melakukan kekufuran. Maka tentunya lebih berat kemungkaran kesihiran itu, sihir itu sendiri, dan minta tolong sama tukang sihir. Hadza barakallahu fiik. Kiranya ada pertanyaan, ingat sihir nushrah diperbolehkan dengan ruqyah dan mantra-mantra itu diperbolehkan selama tidak mengandung kesyirikan. Barakallahu